masuk dari WhatsApp, dikatakan konsep siap menikah bagi dari segi laki-laki dan perempuan itu gimana sih Ustaz? Karena kan kadang kita melihat seseorang itu udah mapan, udah segala macem, udah pantas lah umurnya juga udah pantas untuk menikah, tetapi dirinya sendiri belum, aku loh belum siap, aku loh belum siap. Nah, kak indikator siapnya itu gimana sih Ustaz? Nah, itu tadi kan kembali ke keinginan akhirnya. Saya nggak siap Iya, gitu iya, kan. Oh, kamu nggak siap iya. karena nggak punya mobil gitu. Kacau Oh, itu. Makanya standarnya iya. harus di apa ya bahasanya, manuvernya. Jadi standarnya harus dimanuverkan. Jadi artinya kacamata kita harus diganti, nah. Jangan sampai sebenarnya urusan nikah itu mudah jadi sulit karena sikap kita gitu. Jadi kalau wanita itu kan ini bagi laki-laki ya. Standarnya kalau kepingin milih wanita yang bagaimana? Ada 4. Ya. Ini hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tunkahul mar'atu li arba'in. Jadi nikahilah seorang wanita itu karena 4 hal. 5 liha karena kekayaannya, li hasabiha karena keturunannya, nasabnya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fatfar bidatiddin taribat yadak. Nah, jadi begini. eh, Satu, kalau mau cari istri itu katanya satu, 5 liha hartanya. Coba cek hartanya, kekayaannya, coba cek nasabnya, coba dicek kemudian parasnya, setelah itu agamanya. Nah, tapi ayat ini bukan, jangan disalaharti, bukan ayat ini, hadis ini jangan disalahartikan Semua begini. Oh empat-empatnya ya iya, Ustaz. empat-empatnya harus dapat ini. Ini nggak ada, ini kalau nggak di sinetron nggak ada empat-empatnya. Betul, benar, Ustaz. Itu Iya, salah mengartikan ya harus empat-empatnya, harus kaya, harus cantik, nasabnya dari keluarga yang baik-baik, hartanya yang banyak gitu kayak wow, empat-empatnya bisa iya. ada di satu tempat itu subhanallah sekali itu. Gimana Ustaz? Jadi eh, di hadis ini coba perhatikan penggalan terakhir setelah jadi 4 itu tadi ya. Berarti itu ada lanjut. Far bidzatidin taribat yadat. Jadi maka pilihlah Nggih. agamanya, niscaya kamu beruntung. Jadi artinya apa? Eh, Ketika seseorang itu menikah karena harta, ini rawan untuk jadi sombong. Ya. Sombong itu perlu modal, Mbak. Sombong itu perlu modal. Beda dengan dengki. Nggih. Dengki itu iri, tidak butuh modal. Cukup kita itu sakit hati karena melihat orang ini, orang bahagia. Tapi kalau sombong, nah ini butuh modal, termasuk harta. Kenapa kita jangan sampai menikah karena harta, itu bisa menyebabkan sombong. Nggih. Yang kedua, harta itu tidak bisa membuat, harta itu kan nggak kekal ya. Nanti akan hilang, akan miskin, akan jatuh bangkrut, dan lain sebagainya. Jangan pula menikahi wanita karena cantiknya, karena bisa Karena cantiknya celaka. sendiri itu ya. Eh, karena bisa Semua Ustaz, celaka. namanya manusia kan bisa mendengar. Iya, maksud saya begini, agamanya perkuat, agamanya itu pilih, kalau seandainya dia cantik, wah bonus. Wah dia kaya, wah ini makin tambah lagi bonusnya. Oh dia nasabnya baik, wah ini malah Nggih. makin sudah keempat-empatnya. Bener. Jadi Nggih. coba orientasinya diarahkan ke yang terakhir tadi, agamanya perkuat. Ya, agama ini jadikan pilihan apa ya bahasanya. Jadikan pakemnya ini agama ini dulu. Nanti yang lain ini insya Allah ngikut. Coba ya. Ngikut. Kalau oh iya, kecantikan itu asalkan Nggih. posisinya dirawat dengan betul, maka insya Allah akan cantik. Iya kan? Oh, Bener. kucing aja bisa glowing kalau dirawat apalagi manusia. Ya kan? Terus harta nanti kan bisa dicari. Harta bisa Nggih. dicari dan insya Allah Usaha. nanti akan bisa menjadi kaya. Terus kemudian Nggih. nasab, ya nasab mulai dibangun lah. Jadilah orang-orang baik, calon suami, calon istri yang baik. Insya Allah akan jadi baik. Jadi kalau agamanya bagus, insya Allah yang lain bisa ditata. Tapi kalau yang lain ini, yang agamanya tidak bagus, yang 3 ini rawan. Orang cantik kalau agamanya tidak kuat, wah bahaya.
bisa jadi fitnah. Suaminya bisa mati muda itu. Ya kan, dong. Istrinya kan cantik, istrinya cantik keluar terus digodain orang-orang. Apalagi dia nggak nutup Nah, itu aurat, kan ya itu kan? yang berlebihan itu apa ya? Sesuatu hal kelebihan itu juga bisa jadi cobaan kan Ustaz. Sesuatu yang Nah, berlebihan. jadi Ingin suami yang ganteng tetapi tidak tahan kalau suaminya dicie-cie sama perempuan lain juga kan bikin sakit hati ya. nah di situ kan jadi fitnah gitu loh. Kecantikannya jadi fitnah orang lain. Nah, tapi kalau agamanya dia cantik sudah kemudian agamanya bagus, maka insya Allah akan aman. Karena apa? Biasanya orang-orang cantik yang agamanya kuat itu akan keluar kalau ada mahramnya, jadi ada suaminya. Nah, jadi termasuk orang kaya juga gitu, tanpa agama yang kuat ya jadi rusaklah tetap. Kemudian terus kalau nasab masih bisa lah. Nasabnya nasabnya orang baik, orang nggak baik, agamanya nasabnya baik, agamanya jelek. Ini masih bisa ketolong. Jadi Ya, nasab di sini adalah nasab orang-orang soleh maksudnya Mbak ya, bukan nasab orang-orang kaya, bukan. Nasab orang-orang soleh. Kenapa kok di tradisi orang-orang tertentu ya, termasuk ya. di kalangan habaib itu ya, Keturunannya gitu ya. ya. Jadi habaib itu dinikahkan dengan syarifah. Tujuannya apa? Nggih, Ini biasanya. untuk tetap terjaga. Hubungannya terjaga yang pertama. Yang kedua, orang yang baik itu pasti didiknya baik. Nah, jadi kita milih nasab itu, kalau seandainya kita milih nasab orang yang baik itu bukan karena dikei sombong-sombongan, enggak. Oh, Iya, oh saya ini turunannya Yai, ini. Anaknya Kiai saya. iya biasanya Lah, seperti lah itu, enggak Ustaz. gitu juga gitu loh. Jadi tujuan kenapa Iya, kita milih nasabnya karena apa? Orang yang lahir dari orang baik, maka pendidikannya nggih, insya Allah baik. nggih. Nah, disitulah yang harus kita garis Iya, bawahi. Nah, itu kalau yang wanita Mbak ya, kalau seorang laki-laki yang kepingin iya, menentukan standar wanita. Kalau yang laki-laki tadi itu adalah kalau wanita kepingin menentukan standarnya laki-laki yang bagaimana itu dua yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau nggih. ada idza Akhlaknya kan. ja'akum man tardawna Iya, dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Kalau ada laki-laki ya datang untuk melamar terus laki-laki agamanya baik, akhlaknya baik dan dia kepingin melamar anak wanitamu, fankihuhu, nikahkan anak wanitamu dengan laki-laki tersebut. Nah, ini kan semacam isyarah ya, semacam pesan bahwa kalau sesuatu dikembalikan ke agama, maka selesai urusannya. selesai. Saya punya urusan atau masalah keuangan Ustaz, nanti bagaimana orang tua saya? Seberat Selesai. apapun, Insya Allah selesai. selesai. Allah akan selesaikan itu semua. Yang penting kan kita itu, patokan kita jelas. Patokan kita adalah, saya akan milih agamanya dan akhlaknya. Insya Allah urusan dunia yang lain akan Allah selesaikan. Kaya, cantik, itu nanti bisa dicari. Tapi kalau agama, begitu kita cari mendadak, nah ini agak susah. Karena kadang-kadang faktor usia. Nah, faktor usia, semangat boleh. Tapi kadang-kadang faktor usia kan mempengaruhi. Ya, kita mau belajar bagaimana hukumnya talak semisalnya. Nah, ini kadang kita ingat susah. Oh, talak itu ada dua, sindiran dan tegas. Oh, tegas itu begini. Kita tahu, tapi setelah itu nanti kalau begitu ada kasus kita lupa, tidak tahu. Ini faktor usia. Jadi akhlak, agama dan akhlak itu bagi seorang perempuan. Standarnya enak tambahan kalau perempuan kalau ngelihat cowok. Agamanya Dua bagaimana, itu aja. akhlaknya bagaimana, sudah dua itu saja. Tapi kalau doa, silahkan. Doa mau doa yang perfect kayak apa, monggo, nggak apa-apa. Seperti yang sering saya sampaikan ke di majelis jodoh di pertemuan-pertemuan lalu. Ya Allah, bagaimana Mbak? Bagaimana Mbak? Kan yang cocok ini yang berdoa cewek ini. Ya Allah. Nah,
Iya, iya, pakai